Novianti dari kelas interior I4A dengan NIM 22414020711060 akan mempresentasikan hasil kerja saya selama setengah semester ini untuk mata kuliah studio desain. Mata kuliah studio desain ini, objek yang akan saya redesain adalah bangunan publik komersil berupa salon yang menyediakan jasa pelayanan di bidang perawatan, kesehatan, dan kecantikan seperti perawatan kuku, kulit, rambut, spa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk kondisi existing, Gria Dewi Salon yang merupakan nama dari salon tersebut memiliki luasan 17 meter persegi yang dibagi menjadi 12 meter persegi untuk bangunan dan 5 meter persegi untuk tempat parkir. Dengan luasan bangunan sebesar 12 meter persegi untuk salon yang menyediakan berbagai layanan ukuran tersebut, salon terbilang cukup kecil. Analisanya, Gria Dewi Salon berada di lokasi strategis karena berada di pinggir jalan, membuat salon mudah diakses oleh pelanggan potensial yang sedang melewati area tersebut. Lokasi yang berada di pinggir jalan juga memberikan visibilitas yang baik bagi salon, membuatnya mudah dilihat oleh orang-orang yang melewati area tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Analisa pencapaian wilayah. Alamat lengkap site berada di Jalan Raya Candi 6, nomor 9, di Noyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dengan kode pos 65149. Salon terletak 1,2 km dari Universitas Islam Negeri Malang dan 1,8 km dari Jalan Sigura-gura dan ITN Malang, serta 1,1 km dari Tidar Atas. Salon berada dekat dengan universitas dan terdapat banyak kos putri di sekitar, sehingga akan ada aliran pelanggan yang konsisten, terutama dari mahasiswa dan staf universitas yang mencari layanan kecantikan. Tanggapannya, yang pertama, kemudahan parkir. Saat berada di pinggir jalan, memudahkan customer untuk parkir. Ketersediaan parkir yang mudah dapat membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan memudahkan akses ke salon. Yang kedua, desain fasad. Mendesain fasad depan salon yang menarik dan menonjol agar terlihat dari jauh, menggunakan pencahayaan yang menarik dan dekorasi yang cantik untuk menarik perhatian pengguna jalan dan mengundang mereka untuk singgah. Tanda pengenal. Visibilitas salon sudah baik karena sudah memiliki tanda pengenal salon. Akan lebih baik jika tanda berukuran lebih besar agar membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Analisa sirkulasi. Kondisi existingnya, jalan utama Jalan Raya Candi berupa jalanan tipe lokal sekunder dengan lebar sekitar 6-7 meter dengan yang mampu dilewati 2 mobil dengan 2 arah dari utara maupun selatan. Jaringan jalan berupa spinal sehingga menguntungkan karena persimpangan jalan tidak melintang secara umum. Kendaraan umum, salon tidak dilewati kendaraan umum seperti angkutan umum, sehingga pencapaian ke site mungkin agak sulit untuk customer tanpa kendaraan pribadi. Keselamatan kurang baik karena belum terdapat trotoar yang aman bagi pelanggan yang berjalan kaki dan disabilitas. Parkir dan entrance. Lahan parkir cukup luas, dapat menampung 2-3 mobil dan 2-3 motor. Tidak terdapat tukang parkir mungkin akan menyulitkan beberapa orang dalam memarkirkan kendaraannya. Keamanan baik karena terdapat kamera pengawas atau CCTV. Aksesibilitas baik karena terletak dekat pintu masuk. Jalanan miring menuju site mungkin akan menyulitkan beberapa orang untuk parkir, namun tetap aman karena tidak licin saat hujan. Main entrance terletak pada sisi timur yang merupakan pintu masuk ke salon. Sedangkan secondary entrance terletak pada sisi utara salon yang merupakan pintu belakang sebagai lahan parkir untuk pegawai salon serta lahan parkir pengguna kos yang berada di satu bangunan dengan kos putri. Masuk ramah disabilitas karena aksesibilitasnya, salon harus dapat diakses
diakses dengan mudah untuk penyandang disabilitas, termasuk memberikan akses tanpa hambatan untuk kursi roda, dengan memiliki pintu masuk yang lebar dan tanpa tangga. Toilet yang dapat diakses. Toilet di salon harus dapat diakses dengan mudah oleh orang yang memiliki disabilitas. Toilet yang cukup besar untuk kursi roda, pegangan di sekitar toilet, dan akses yang mudah ke wastafel dan cermin. Penambahan pedestrian di depan set untuk kendaraan mempermudah akses para pejalan kaki mengakses lokasi. Selanjutnya, analisa konteks lingkungan sekitar. Set terletak di depan perumahan dengan pemukiman di sekitarnya. Karena set berada 1 km dari kampus, terdapat beberapa kos juga, terutama kos putri. Tentu juga terdapat pertokoan dan kafe di sekitar site. Selanjutnya, analisa potensi vegetasi. Kondisi existingnya sudah terdapat cukup tanaman di sisi utara bangunan seperti vegetasi sehingga udara di sekitar salon cukup sejuk. Tanggapannya, penambahan tanaman indoor dengan kegunaan untuk membantu meningkatkan oksigen udara di dalam ruangan salon. Tanaman dalam ruangan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Salon merupakan tempat pelanggan mencari relaksasi sehingga tanaman indoor dapat menciptakan atmosfer yang lebih tenang dan menyenangkan. Tanaman indoor dapat menjadi elemen dekoratif yang menarik dan menambah keindahan interior salon. Kriteria manfaat vegetasi. Yang pertama, vegetasi pereduh. Pohon yang tinggi dan lebat dapat menciptakan bayangan yang luas sehingga mengurangi intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan salon dan mengurangi panas yang terasa dalam ruangan. Yang kedua, dapat membantu melindungi peralatan dan furniture dari kerusakan akibat paparan matahari langsung sehingga dapat memperpanjang umur pakai. Contoh pohonnya adalah pohon pemasa daun padat dan tidak merunduk. Yang kedua, vegetasi pemecah angin. Semak dan pohon yang padat dapat mengurangi kecepatan angin dengan bertindak sebagai penghalang fisik. Ketika angin melewati vegetasi, gesekan dengan daun dan cabang-cabangnya dapat memperlambat kecepatan angin, menciptakan zona perlindungan di belakang vegetasi yang lebih tenang. Contoh tanamannya seperti tanaman tinggi perdu atau semak dengan daun masa padat. Selanjutnya, vegetasi penyerap polusi. Vegetasi membantu mengurangi jumlah CO2 di udara yang merupakan gas rumah kaca untuk menyebabkan pemanasan global. Oksigen yang dihasilkan oleh vegetasi membantu meningkatkan kualitas udara di sekitarnya dan menciptakan lingkungan yang lebih segar dan sehat. Contoh tanamannya terdiri dari pohon, perdu atau semak. Dan terakhir, vegetasi pemecah erasi. Tanaman yang berdaun lebih lebat dapat membantu menyerap air hujan secara langsung dan mengurangi kemungkinan erosi. Vegetasi menciptakan hambatan alami yang mengurangi laju erosi tanah dan menjaga terbawanya tanah oleh air hujan. Contoh tanaman berdaun lebat dan akar kuat. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Yang terdapat pada nomor 1 memiliki kebisingan tinggi yang berasal dari jalan raya Candi yang terbilang ramai hampir di setiap waktu sehingga kebisingan didominasi kendaraan pribadi seperti mobil, motor dari arah utara maupun selatan. Pada nomor 4 memiliki kebisingan rendah. Aktivitas pada publik komersil lainnya yaitu kafe namun tidak mengganggu karena tingkat kebisingan rendah berasal dari musik di dalam kafe. Yang ketiga merupakan kebisingan sedang. Aktivitas sehari-hari di sekitar pemukiman warga dengan tingkat kebisingan sedang. Jalur keluar masuk perumahan dengan tingkat kebisingan yang sedang. Yang kedua, pada nomor 2 juga memiliki kebisingan sedang yang merupakan bengkel listrik yang beroperasi dengan tingkat kebisingan sedang karena letaknya yang tidak terlalu dekat dengan site. Tanggapannya, penggunaan material penyerap suara dari luar mengurangi tingkat kebisingan dalam rumah seperti panel dinding berlapis. Selanjutnya, penambahan tanaman yang tinggi dan lebat di sekitar bangunan untuk membantu menyerap suara dan menciptakan penghalang alami terdapat kebisingan jalan. Tanaman dengan daun lebat dan tebal cenderung lebih efektif. Pada bagian A merupakan pandangan ke arah utara, merupakan sisi samping kafe yang terlihat asli karena terdapat banyak tanaman sehingga view terbilang cantik.
Pandangan ke arah timur merupakan muka bangunan berupa lahan kosong yang sebenarnya sedikit terbengkalai, terlihat kurang baik dan gersang. Di sisi selatan merupakan tembok warga, tidak terdapat jendela sehingga tidak ada view ke arah selatan. Selanjutnya analisa view untuk ke dalam. Terdapat beberapa tanaman vegetasi dengan size cukup besar sehingga mudah dicari pelanggan, namun tidak terlihat dari sisi sebaliknya. Eksterior depan kurang menarik, dapat ditambahkan logo, pecahayan, tanda nama, desain, dan vegetasi yang lebih baik. Dapat beberapa tanaman untuk vegetasi sehingga view terlihat asri, namun tembok selatan saat dibiarkan tanpa dicat sehingga terlihat kurang cantik. Selanjutnya, analisa cuaca. Musim kemarau, curah hujan relatif rendah seperti pada bulan Mei, Juni, dan September. Sedangkan musim hujan memiliki curah hujan yang relatif tinggi, terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Salon terletak di kota Malang yang memiliki curah hujan cukup tinggi dan untuk tanah perbukitan. Daerah sekitar Salon memiliki resiko kecil terjadinya banjir. Tanggapannya, drainase. Bangunan memerlukan sistem drainase yang efektif untuk mengalirkan air hujan dari atap permukaan bangunan, termasuk saluran air, talang, dan saluran pembuangan yang memadai untuk menghindari genangan air di sekitar bangunan. Penggunaan atap dan dinding bangunan yang dilapisi dengan bahan yang tahan air dan anti bocor untuk mencegah kebocoran air ke dalam bangunan. Selain itu, harus selalu dipelihara secara teratur untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kebocoran yang terjadi. Material tahan air menggunakan material bangunan yang tahan air dan tahan korosi untuk mengurangi risiko yang kerusakan akibat terparat air hujan yang terus-menerus. Dapat dengan melihat bahan seperti beton, batu bata, logam yang tahan terhadap kelembapan dan korosi. Selanjutnya, analisa matahari dengan kondisi existing. Karena bangunan menghadap ke timur, Salon menerima pancar matahari pagi yang menjadi keuntungan karena cahaya pagi umumnya lebih lembut. Matahari pagi dimulai dari jam 7 hingga jam 12 malam. Selanjutnya, matahari tengah berada ketika jam 12 sampai jam 4 sore, dan matahari sore dari jam 4 sampai jam 5:45 menit. Tanggapannya, perlu menggunakan material tertentu yang memiliki kemampuan isolasi termal yang baik untuk mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan. Material seperti insulasi, cat atap reflektif, atau material dinding yang tahan panas dapat membantu mengurangi suhu di dalam bangunan. Lokasi jendela, penempatan jendela besar di fasa utama agar sinar matahari masuk sebanyak mungkin ke dalam ruangan, menciptakan pencahayaan alami yang optimal. Desain jendela tinggi memperluas pencahayaan ke seluruh ruangan salon. Memperhatikan orientasi jendela agar tidak terhalang oleh bangunan atau pohon sekitarnya. Menggunakan kaca yang difilm atau tirai yang tertutup untuk melindungi privasi pelanggan selama layanan. Juga mengontrol tingkat pencahayaan di dalam salon sesuai dengan waktu dan kondisi cuaca. Selanjutnya, menggunakan penyekat atau penutup yang efektif seperti atap bertutup kanopi atau pergola untuk melindungi area bangunan dari sinar matahari langsung untuk membantu mengurangi pemanasan di dalam bangunan dan menciptakan area luar yang lebih nyaman. Selanjutnya, lensa angin. Bangunan tidak dimungkinkan untuk dibuat bukaan hingga ke langit bangunan karena pada bagian atap bangunan merupakan kos putri dari jendela samping tidak dapat dibuka kalau mengurangi privasi pelanggan. Pada pagi sampai siang hari, angin bertiup dari arah barat daya yang merupakan bagian belakang bangunan. Angin cenderung panas pada siang dan membawa polusi kendaraan. Sore sampai malam, pada sore hingga malam hari, angin bertiup dari arah sebaliknya, yaitu dari arah timur, yang merupakan bagian depan bangunan. Angin cenderung lebih dingin. Tanggapannya, penggunaan air conditioner atau AC. Salon dapat dilengkapi dengan sistem penyejuk udara yang efisien seperti AC dan yang
dengan mengatur suhu ruangan sesuai dengan preferensi pelanggan dan staf untuk menjaga suhu dalam salon tetap nyaman. Penggunaan kipas langit-langit membantu mengalirkan udara segar ke dalam ruangan.